Insya Allah pada kesempatan yang penuh berkah ini kita sama-sama akan mengkaji tentang tasawuf. Sebagaimana diketahui bahwa sebelum kita berbicara tentang tasawuf, walaupun tulisannya tasawuf ya, tasawuf, tapi kalau dalam bahasa Arab tasawuf ya. Maka kita dulu mengkaji dari aspek ontologi, yaitu tentang definisi. Berbicara tentang definisi, kita berawal dari makna bahasa atau etimologi. Apa gerangan makna tasawuf itu dari aspek bahasa? Sampai saat ini kami belum mendapatkan kesepakatan ulama tentang asal muasal kata tasawuf yang pasti atau yang tunggal. Artinya secara bahasa makna tasawuf itu beragam, beraneka ragam. Apalagi kalau makna istilah. Kalau istilah wajar, kalau berbeda ya wajar. Tapi kalau makna bahasa itu beraneka ragam. Beda kalau sholat, makna bahasanya sholat cuma satu, doa, ya kan? Oke. Kemudian kalau tasawuf sampai saat ini pakar tasawuf modern maupun klasik itu tidak sependapat tentang makna atau asal kata dari tasawuf. Yang pertama, ada yang berkata bahwa tasawuf itu berasal dari kata suffah, dari kata ahlus suffah. Suffah itu dalam bahasa Arab artinya serambi atau teras-teras atau beranda. Ya, seperti tadi kita sebelum sholat asar kita dulu duduk-duduk di serambi masjid. Ya, maka di Masjid Nabawi ada kelompok sahabat namanya ahlus suffah yang senantiasa menunggu waktu sholat. Setelah sholat juga di situ tempat nongkrongnya. Ya, taruhlah contoh seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah ini tidak memiliki rumah, maka dia dikategorikan ahlus suffah. Rumahnya, kamarnya, yaitu terasnya Masjid Nabawi. Disitulah dia tidur. Oke. Disitulah dia berzikir, sholat dan sebagainya. Ahlus suffah adalah oknum sahabat pada masa Rasul yang memfokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengurusi dunia, tidak berdagang, tidak ke pasar untuk melakukan jual beli. 1 kali 24 jam dia terus menerus sampai penghujung hayatnya hanya semata-mata taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Tasawuf makna pertamanya, pendapat pertama berasal dari kata suffah, dan suffah itu dinisbahkan kepada ahlus suffah, seorang sahabat yang memfokuskan dirinya hanya kepada Allah. Kalau begitu, makna tasawuf yang pertama bisa memiliki makna filosofi. Orang yang mempelajari tasawuf memfokuskan dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna kedua, at-tasawuf berasal dari kata sofa, artinya suci, jernih, cinno, ya, ada namanya pencinongan, cinno, itulah namanya sofa. Dikatakan al-ma'us sofi, air yang jernih, kalau tidak keruh, ya. Ada itu biasa kita di sungai jernih, ada juga di danau yang agak keruh. Maka ketika jernih kemudian kita minum di sungai tersebut, itu namanya air yang jernih. Namanya jernih berarti terhindar dari kotoran, sampah, najis dan sebagainya. Kalau begitu,
Filosofi dari tasawuf adalah mensucikan diri, mensucikan hati. Oke, mensucikan diri, mensucikan hati. Kalau begitu, sebenarnya kalau ada yang membid'ahkan tasawuf atau menganggap tasawuf itu ilmu sesat, sebenarnya kurang tepat. Karena baru makna pertama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Al-Sufa, itu ada pada Rasul. Sofia jernih, mensucikan diri, itu juga ternyata memang Islam menganjurkan kita untuk mensucikan diri kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mutatahhirin artinya mensucikan jasmani, taharah, istinja, ya kan? Oke, berwudu dan sebagainya, itu taharah, mutatahhirin. Tapi tawwabin adalah mensucikan diri, mensucikan qalbu. Inilah salah satu ruang lingkup dari tasawuf. Kalau ternyata tasawuf dianggap sesat, kenapa Allah mensuruh kita untuk suci secara fisik dan suci secara batin? Ini namanya suci jasmani dan rohani. Oke, jadi untuk mensucikan aspek spiritual kita, itu namanya tasawuf. Makna ketiga. Pendapat ketiga dari tasawuf itu berasal dari kata sof, barisan. Sof pertama ketika kita sholat, sof pertama, sof kedua, sof ketiga. Bersop-sop, bertalaki, berkumpul, bermajlis, hanya semata-mata mengingat Allah, berzikir, mengkaji Al-Quran, meninggalkan rumahnya hanya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan ada softnya, ada kumpulannya. Makanya salah satu bagian dari tasawuf nanti ada disebut tarekat, kumpulan spiritual, barisan spiritual, soft spiritual, untuk sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Islam itu penting bersab-sab. Ya, sebagaimana pepatah Indonesia, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Nah itu kan berarti ketika kita soft-soft memikul ini terasa ringan. Berzikir sendiri terkadang malas, tapi berzikir berjamaah terkadang semangat. Nah gitu kan. Makanya diawali dengan soft-soft barisan menuju spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna keempat, tasawuf di pendapat yang keempat bermakna suf. Suf itu artinya kain wol, kain yang paling tebal pada zamannya. Saking tebalnya orang-orang malas atau tidak ada hasrat untuk membelinya, dan harganya itu sangat murah. Kita ketahui bahwa maka orang-orang yang mempelajari tasawuf pada mulanya, dengan hidup zuhudnya, hidup sederhananya, dia hanya berlapiskan kain wol, kain yang paling murah, walaupun kain yang paling tebal. Ya, satu mami di atasnya ini kain wol, kain kaji, kain kafan, satu mami di atasnya, ya kan? Jadi tidak ada orang memakai, kecuali ini golongan-golongan yang mempelajari tasawuf. Dia sengaja tahu itu salah satu simbol bagi dia untuk tidak cinta kepada dunia. Kalau sutra mahal, berarti cinta dunia, itu simbol dulu. Emas mewah, cinta dunia, materi. Maka dia berusaha untuk memakai pakaian yang sederhana, simbol di dalam hatinya supaya meninggalkan dunia. Nah, maka dia menggunakan kain yang termurah dan tertebal ketika itu, namanya kain wol. Dan kain wol ini sebenarnya enak dipakai ketika di gua. Maka salah satu ciri khas dari orang yang mempelajari tasawuf, dia suka di malam hari yang dingin, di dalam gua yang dingin,
Oke? Dia memakai kain wol. Nah, itu contoh sekali itu di malam hari yang dingin. Kemudian dia dalam goa juga itu yang sangat dingin, meneteskan air. Maka ketika pakai kain wol itu dia tidak terasa dingin. Disitulah dia mengingat Allah, zikir dan sebagainya. Itu satu dalam pendapat pertama ini, 1 sampai 4 ini itu pendapat yang mengatakan bahwa tasawuf itu berasal dari bahasa Arab. Tapi ada pendapat kelima yang mengatakan bahwa ternyata tasawuf itu bukan berasal dari bahasa Arab. Sufa kan bahasa Arab, sof dan suf itu bahasa Arab. Pendapat kelima mengatakan bahwa ternyata tasawuf itu bukan berasal dari bahasa Arab, tetapi berasal dari bahasa Yunani, dari kata sophie. Perkembangan ilmu itu pertama kali di dunia berasal dari Yunani. Makanya ilmu-ilmu filsafat dan perkembangan ilmu pada mulanya itu dari Yunani. Ada namanya Plato, ya biasa kita dengar, Aristoteles, itu kan, itu semua dari Yunani. Nah, sehingga sophie itu bermakna hikmah. Sophie itu bermakna filsafat, filosof, hikmah. Maka orang yang mempelajari tasawuf berarti dia mempelajari hikmah, pelajaran yang mendalam. Wajar ilmu tasawuf biasa disebut dengan ilmu hikmah. Ini ilmu hikmah ini. Kalau ilmu syariah, ilmu hukum ini, apa hukumnya sholat, apa dan sebagainya. Tapi kalau ilmu tasawuf, ilmu hakikat, terkadang disebut oleh ulama kita ilmu hikmah. Dan hikmah orang Yunani menyebutnya dengan sophie. Jadi perkembangan ilmu pada mulanya itu Yunani, kemudian berkembang ke Cina, berkembang ke Arab, kemudian lari lagi ke Eropa, kemudian sekarang saya lihat lari lagi ke Cina CS. Cina CS itu berarti Jepang, Korea, ya. HP kita 2G itu. Pakai apa kira-kira HP kita? Oke, kita lanjut. Secara bahasa, tasawuf bermakna 5, yaitu sofa, kesucian, sof barisan, suf kain wol, dan sophie artinya kebijaksanaan. Kalau begitu 5 in 1, ada 5 makna bahasa dari tasawuf dan semuanya benar, ya. Jadi memang itu bahasa Arab dengan bahasa Yunani ada kaitannya, bapak-bapak, ya. Contoh, lugo itu bahasa Arab artinya bahasa. Tapi lugo itu mirip dari bahasa Yunani namanya logos. Logos itu artinya ilmu. Nah, logos artinya ilmu, bahasa Arab lugo artinya bahasa. Masuk di Makassar bukan logos, bukan lugo, menjadi apa? Menjadi logat, logat. Nah, cara bahasana, ya kan? Logat itu mana bahasanya itu, ya kan? Nah, dan seterusnya. Nah, itu banyak, ya. Jadi bahasa ini memiliki hubungan kata antara satu dengan lainnya. Lapak, apa ini? Lapak, melipat sarung. Ternyata lapak itu berasal dari bahasa Arab. Laffafa yulaffifu, melipat. Oh, ternyata malappa itu berasal dari bahasa Arab. Lapak, melipat. Oh, iya, itu ada hubungan kata semua, ya. Nah, ini juga termasuk bahasa Arab dengan bahasa Yunani. Perkembangan makna, ya, secara terminologi, ya, yaitu makna istilah. Menurut Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Imam Ta'ifatain, gelarnya Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, namanya Imam Ta'ifatain. Pemimpinnya 2 aliran.
pemimpinnya dua kelompok. Dua kelompok apa yang dimaksud? Nah, Ta'ifatain itu artinya dua kelompok. Satu kelompok syariat, dua kelompok hakikat. Jadi Imam Junaid al-Baghdadi dia memiliki jubah sebagai mufti atau sebagai pemimpin syariat di Baghdad, tapi dia juga memiliki jubah sebagai seorang wali yang tinggi di Baghdad. Jadi kalau mau berbicara tasawuf, Al-Junaid boleh. Bicara tentang syariat hukum-hukum, hafal Al-Quran boleh. Jadi dia bisa memadukan antara dua halnya. Ada orang syariat tidak tahu, ada orang tasawuf tidak tahu ini, dan itu ahlinya. Dua-duanya. Istilahnya kita diatomi ketua MUI, diatomi mursyid tarekat. Jadi dia 2 in 1 ya. Imam Taib berkata bahwa tasawuf adalah melakukan sifat yang mulia dan meninggalkan sifat yang tercela. Itu tasawuf. Jadi itu tasawuf, meninggalkan sifat tercela, melakukan segala sifat yang mulia dan meninggalkan sifat yang tercela. Seiring dengan hal tersebut, Muhammad bin Isa Asy-Syadzili dalam kitabnya Haqa'iq At-Tasawuf dia berkata bahwa at-tasawuf kulluhu akhlaq. Tasawuf adalah semua tentang akhlak. Nah, jadi kalau tadi Junaid mengatakan sifat-sifat mulia, kalau ini pendapat Muhammad Isa ini Asy-Syadzili mengatakan akhlak. Ya, at-tasawuf kulluhu akhlak, faman zadani tasawuf zadani akhlak. Tasawuf itu semuanya akhlak. Siapa yang menambahkan saya tasawuf, siapa yang menambahkan akhlak, berarti dia sudah menambahkan saya ilmu tasawuf. Begitu, ya. Jadi tasawuf sama dengan akhlak. Makanya tasawuf itu disebut dengan ilmu akhlak. Salah satu penamaannya atau istilahnya tasawuf artinya ilmu tentang akhlak. Kalau begitu, kalau kita bid'ahkan ilmu tasawuf, berarti kita anggap remeh bahwa tidak ada itu ilmu akhlak. Coba lihat definisinya tasawuf: melakukan sifat mulia, meninggalkan sifat tercela. Bagusnya itu tasawuf. Kenapa ada orang mengatakan bid'ah, sesat, tidak ada itu ilmu tasawuf? Ini dilakukan tasawuf ya. Berusaha melakukan sifat yang baik, berusaha meninggalkan sifat yang buruk. Itulah tasawuf ya. Dan makna-makna tasawuf lainnya itu ada banyak ya. Ada banyak. Minimal ada 2 yang kita pelajari hari ini insyaallah.